Halo anak-anak, halo anak-anak kelas 5. Berjumpa lagi dengan Mr. Yohan. Nah, kali ini Mr. Yohan akan membawakan pelajaran tema 3, subtema 2 di pembelajaran 4. Nah, langsung saja ya, kita mulai penjelasan hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 3 hal. Ya, yang pertama tentang Bhinneka Tunggal Ika, pembangunan sosial, dan isi iklan elektronik. Nah, langsung saja ke materi pertama tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nah makna atau semboyan Bhinneka Tunggal ini sudah pasti kita ketahui ya, karena Bhinneka Tunggal Ika itu mencerminkan keadaan Indonesia, yang dimana keadaan Indonesia itu memiliki beragam budaya, beragam suku bangsa, dan beragam adat istiadat. Maka dari itu dirasa perlu untuk membuat sebuah semboyan yang bisa mempersatukan kita. Nah, jadilah itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan yang memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sebaiknya anak-anak sikapi dengan baik dan bijak. Kenapa? Karena kita itu harus saling menghormati, menghargai dalam keragaman. Maksudnya menghormati dalam keragaman itu adalah kita harus menghargai, ya, tidak menjelek-jelekkan, tidak menyombongkan budaya sendiri, ya, dan juga yang paling penting ikut melestarikan budaya bangsa Indonesia. Meskipun itu kita bersuku di Bali, kita juga harus tetap melestarikan budaya di Jawa. Karena apa? Karena Jawa itu dan Bali juga termasuk di wilayah Indonesia. Jadi untuk menjaga budaya itu tetap hidup, ya, kita harus menjaganya dengan bersama-sama, dengan saling menghormati dan menghargai keragaman masing-masing budaya anak-anak. Oke. Nah, kemudian ya, kita juga akan membahas tentang aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan untuk pembangunan sosial budaya. Ya, di sini Mister kasih tahu dulu, di video sebelumnya Mister juga sudah memberitahukan tentang definisi pembangunan sosial. Ya, pembangunan sosial sendiri itu adalah pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk menaikkan taraf hidup warga masyarakat atau menyejahterakan masyarakat. Ya, jadi pemerintah itu pengen supaya masyarakat itu lebih baik hidupnya. Itu intinya dari pembangunan sosial. Nah, pembangunan sosial ini bisa dilakukan di berbagai macam sektor. Nah, aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa kita lakukan dalam pembangunan sosial budaya? Oke, yang pertama, di sini Mister ambil contoh. Nah, di sini anak-anak pasti tahu apa ini. Ya, ini adalah Pantai Melasti. Nah, Pantai Melasti ini atau pantai-pantai lainnya di berbagai pulau Indonesia itu bisa dijadikan sebagai acuan atau sebagai bahan untuk pembangunan sosial. Dengan apa? Dengan menjadikan objek wisata. Nah, objek wisata ini merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan sosial di daerah pesisir pantai. Jadi, orang-orang di pesisir pantai itu dengan adanya objek wisata dirasa, ya, atau pemerintah pikirkan, oh, bisa sepertinya ini menaikkan taraf hidup masyarakat, bisa menaikkan pendapatan harian masyarakat. Nah, contoh lain dari upaya pembangunan sosial itu adalah dengan cara memberikan bantuan bagi usaha-usaha kecil, ya, usaha-usaha rumah tangga. Kemudian bisa juga dilakukan pembangunan pusat pendidikan, ya, pembangunan sekolah di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah tertinggal. Kemudian juga bisa dilakukan perbantuan atau mengirimkan tenaga-tenaga kesehatan, dokter, perawat ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Nah, seperti itu anak-anak, ya, contoh atau aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan untuk upaya pembangunan sosial budaya. Ya, masih banyak lagi dari yang bisa sebutkan ini, ya. Coba anak-anak cari sendiri apa itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas isi pada iklan media elektronik. Nah, di sini Mister mempunyai 2 iklan, satu berbentuk video dan satu berbentuk selebaran. Oke,
kita lihat dulu yang video. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Nah, anak-anak, kita sudah tahu ya bahwa iklan ini adalah iklan dari brand atau produk Aqua. Nah, apa isinya dari iklan ini? Nah, sebelum kita belajar menyampaikan isi pada iklan media elektronik, ya, Mister ingin memberitahu jika kita ingin menyampaikan kembali isi dari iklan media elektronik ini, kita harus tahu apa saja yang terkandung di dalamnya. Iklan ini memiliki tujuannya untuk apa? Apa sih yang diunggulkan? Nah, seperti itu. Jadi, dua hal ini harus diperhatikan. Yang pertama, kita lihat iklan ini adalah iklan dari brand Aqua. Nah, jadi yang ada di dalamnya itu dia memberitahukan tentang kalau Aqua itu diambil dari sumber air paling baik, yaitu Gunung Batur, ya. Kemudian di akhir video juga disebutkan bahwa Aqua ini selama sekian puluh tahun sudah menjadi konsumsi bagi masyarakat Indonesia dan mereka akan mengganti labelnya, ya. Jadi tujuan dibuatnya iklan inilah untuk memberitahukan bahwa brand Aqua ini memiliki label baru loh, label kemasan yang baru loh, ya. Seperti itu anak-anak, ya. Jadi begitu cara menyampaikan iklan pada media elektronik berupa video. Nah, iklan tentang Festival Ramadan Jackfruit Fest. Oke, kita lihat di sini. Iklan ini dia menyampaikan tentang adanya sebuah festival. Nah, festival itu diadakan pada tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2015 di outdoor area Lobby 7. Nah, adapun yang ada di festival ini ada kuliner, takjil, perlengkapan Ramadan, demoskop, ya, kemudian food truck, talk show, dan live musik. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kalau kita ingin menyampaikan iklan ini, kita harus lengkap, ya. Kita harus sebutin nama iklannya, ya, terus sebutin kapan itu iklannya, terus di mana, terus apa saja yang diiklankan. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, jadi Mister rasa sudah cukup untuk video kali ini. Kita sudah membahas banyak hal, ya, dari pembangunan sosial, kita bahas sampai dengan iklan. Nah, jadi terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak dengan baik video dari Mister Yohan. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke masing-masing pengajar, ya, bisa ditanyakan ke Mister Yohan atau Miss Maria. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.